You don't find ideas find you. Dan menemukan sebuah ide, ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat krusial untuk lu bisa memproduksi sesuatu hal. Karena tanpa adanya ide, lu nggak bisa memproduksi apapun. Jadi di video kali ini gue akan nge-cover beberapa problems, permasalahan yang biasa orang hadapi ketika mereka ingin menemukan suatu ide. Jadi di dalam self-development, lu itu nggak hanya tentang ngurus diri lu sendiri, lu nggak cuma pergi olahraga, lu nggak cuma pergi nge-gym, tapi otak lu itu harus dioptimalkan. Dan dengan lu bisa mendapatkan ide, ini bisa menjadi salah satu hal yang life changing bagi hidup lu. Karena beberapa buku entrepreneur yang gue baca, semua hal itu bermula dari ide, semua hal itu bermula dari akal pikirannya sendiri. Jadi ide itu kita ibaratkan sebuah mesin yang ini akan memproduksi suatu barang gitu, dan barangnya ini bisa bermanfaat bagi orang sekitar lo dan juga bagi diri lo sendiri. Semua hal yang lo lihat, semua hal yang lo amati di lingkungan lo sekarang, itu semuanya bersumber dari ide. Handphone yang lo gunakan, laptop yang lo gunakan, dan itu semua berasal dari ide manusia, yang dimana ini ide ini di-optimize dari revolusi ke revolusi gitu. Ya lu tahu sendiri lah, handphone itu kan nggak langsung touchscreen, pasti ada beberapa prosesnya gitu. Nah itu sama juga dengan ide lu. Ide lu mungkin awal-awal itu nggak bakal bagus, tapi setelah lu melatih ide lu secara terus menerus, value ide lu itu akan naik secara perlahan, dan akhirnya ini akan menyentuh compound effect. Karena dengan lu punya ide yang kreatif, lu punya jalan tengah, lu bisa berpikir out of the box. Karena semua hal yang lu mungkin pikirkan itu bisa dipecahkan dengan cara menggunakan ide dan kreativitas lu. There's two kind of ideas. Ide yang lu dapatkan dari diri lu sendiri, ide yang lu dapatkan dari orang lain, dan lu memproduksi ide tersebut dengan cara lu sendiri. Actionable step yang lu harus lakukan adalah lu harus menjadi bosan. Yes, bosan. Sekarang kita udah hidup di era attention economy, dimana sekarang secara nggak sadar kita bangun pagi langsung buka sosial media, sebelum tidur buka sosial media, scrolling dan segala macamnya. Ketika lu mengkondisikan otak lu hanya untuk dopamin doang, otak lu nggak lu pakai mikir, otak lu nggak lu pakai critical thinking, otak lu nggak pakai buat brainstorming suatu hal dan segala macam, maka lu akan mengkondisikan otak lu kayak monyet gitu. Maksud gue kayak monyet adalah ya lu brain dead, lu kerja lu cuma scrolling doang gitu. Jadi ketika lu punya tugas, ketika lu suatu hal yang lu harus dikerjakan, lu nggak bisa terlalu mikir jernih, lu hanya mikir gambaran luarnya aja gitu. Jadi lu nggak deep down lebih dalam apa yang lu kerjakan gitu. Dan solusi ini nggak cuma sekedar basa-basi, tapi udah ada riset saintifiknya sendiri bahwa bosan itu bisa meningkatkan kreativitas, peluang kreativitas orang gitu. Pernah nggak sih lu suddenly tiba-tiba ketika lu mandi, tiba-tiba lu dapat suatu ide yang sangat cemerlang. Dan sekarang kita udah mengkondisikan diri kita sendiri sebagai manusia untuk nggak pernah bosan, untuk kita tetap scrolling, untuk kita tetap addicted dengan yang namanya sosial media gitu. Nah, hal itu disebabkan karena otak lu tuh lagi nggak terstimulasi. Di situ otak lu tuh lagi berpikir secara natural gitu loh. Karena otak lu tuh punya mekanismenya sendiri dalam memproduksi suatu ide gitu. Benernya kita manusia tuh punya potensial dalam bidang kreativitas, tapi most of human itu kebanyakan ngestimulasi diri mereka secara visual. Padahal otak manusia itu sangat powerful kalau mereka tahu cara mengoptimalkannya gitu. Mungkin kebosanan itu dilihat sebagai salah satu hal yang menyebabkan karena lu bosan, karena lu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya ada alternatif yang bosan, tapi itu nggak terlalu bosan-bosan banget dengan lu menjauhkan bombardir konten-konten yang ada di sosial media dimanapun itu, dan lu mulai pergi jalan. Ketika lu nge-spend waktu di luar, di outdoor activities, ini memberikan refreshing bagi otak lu gitu. Karena sifat manusia itu selalu sama, manusia itu nggak mengkondisikan diri mereka di rumah terus-menerus nolep gitu kan. Jadi itu nggak natural gitu loh. Kalau lu nggak suka melakukan kegiatan tadi, gua ada alternatif lain untuk lu bisa meningkatkan peluang lu untuk mendapatkan suatu ide, yaitu exercising. Ya pokoknya olahraga apa aja, lu harus aktif secara fisik, lu harus mengeluarkan keringat di dalam tubuh lu gitu loh. Karena ketika lu olahraga, lu mengeluarkan hormon yang namanya serotonin. Dan ketika lu mengeluarkan hormon serotonin, maka lu akan menjadi feeling good lah gitu. Peluang kemungkinan untuk lu bisa menyelesaikan suatu hal itu secara efektif, dan juga tentunya ini meningkatkan level kognitif lo sehingga lo bisa memproduksi suatu ide. Kalau lo scrolling setiap saat, kalau lo nonton pornografi setiap saat, kalau lo nge-binging scrolling, lo ngurusin drama orang lain di TikTok gitu loh. Iya, lo gak bakal dapat ide, lo gak nge-stuck di posisi ini doang gitu loh. Inti dari self development adalah ketika lo gak nge-stuck di satu posisi doang, lo maju secara pemikiran, lo maju secara fisik. Oke, selanjutnya kita punya ide yang kita dapatkan dari orang lain. Salah satu hal yang lo bisa lakukan sekarang untuk mendapatkan ide dari orang lain itu adalah dengan cara membaca buku. Spesifiknya itu adalah buku yang bukan non-fiksi. Karena kalau baca buku yang fiksi, itu cuma mainin imajinasi lu doang. Itu nggak ngeproduksi neuron cells yang baru gitu. Ada beberapa YouTuber self-development kalau baca buku adalah salah satu mental masturbasi.
gua agak-agak kontra ya. Kenapa baca buku dibilang mental masturbasi? Ya lu tahu sendiri lah, orang Indonesia tuh kan tingkat baca bukunya rendah gitu. Tapi kita baca buku malah dibilang mental masturbasi gitu. Jadi gue saranin jangan dengerin fake self development ini. Baca buku lu harus implementasikan, baca buku tuh lu harus kasih aksi dan segala macamnya. Oke, which nggak salah gitu loh. Ketika lu baca buku terus lu ngambil aksi itu bagus gitu. Tapi ketika lu baca buku dan lu nggak ngambil aksi, lu masih ngambil aksi dari diri lu sendiri gitu loh. Lu masih ngambil aksi untuk diri lu berubah, untuk mengubah akal pikiran lu. Karena dibandingin lu nggak pernah baca buku sama sekali, dan ketika lu baca buku, ini memberikan referensi yang banyak kepada otak lu gitu. Lu mau memahami kalimat-kalimat yang ada gitu. Dan ini memberikan peluang bagi otak lu untuk memproduksi suatu ide. Karena kan sekarang udah banyak entrepreneur, psikiater yang itu memberikan sebuah buku yang itu bermanfaat bagi revolusi manusia gitu loh. Dan buku yang paling gue suka tentang bisnis, tentang produktivitas itu adalah Compound Effect dan 4 Hour Week by Tim Ferriss. Ini adalah 2 buku favorit gue. Ide itu nggak lu dapatkan secara instan, pasti ada progresnya. Dan dengan lu memahami bagaimana kita bekerja, dengan lu membaca buku, dengan lu membaca sistem buku-buku dari entrepreneur, bagaimana dia bisa sukses dan segala macam, ini membuka perspektif lu terhadap suatu hal, dan which is it's a good thing gitu. Selanjutnya setelah membaca buku, yaitu learning from others people. Oke, let's say gue ambil satu YouTuber namanya Hamza. Dia ada seorang self-improvement YouTuber terbesar. You know, if you walk in somewhere with like poor body language and everyone's first impression of you is that you're a Gue banyak belajar dari dia tentang lifestyle dia yang dulu itu sangat degenerate. Lifestyle dia yang dulu itu party, seks bebas dan segala macamnya. Yang dimana dia sekarang bisa jadi entrepreneur, yang dimana dia udah jadi multimilioner karena tekad dia gitu. Dan dari situ gue bisa belajar, gue bisa mengimplementasikan satu hal dari diri dia, yaitu work ethic dia. Dan setelah gue mengimplementasikan kepada hidup gue ngerasa produktivitas itu jauh lebih mudah. Dan kunci tersebut gue belajar dari orang lain. Belajar itu nggak semelulu harus tentang sekolah, belajar itu nggak harus melulu tentang akademik. Ilmu yang sangat krusial itu adalah ilmu tentang self development. Makanya gue bikin channel kayak gini gitu. Oke, selanjutnya kalau lu ngerasa baca buku itu adalah hal yang sangat membosankan, lu pusing, lu punya disleksia dan segala macam ya, mungkin menonton podcast atau menonton summary video buku itu menjadi salah satu kuncinya. Podcast di luar itu menurut gua kualitasnya lebih baik dibandingin podcast di Indonesia. Ini opini pribadi gua gitu. Dan ketika lu memproduksi sel neuron di dalam otak lu, maka kemungkinan besar lu bisa mendapatkan ide. Lu bakal belajar satu hal yang baru gitu loh. Jadi ada high quality podcast yang akan gua share ke lu di deskripsi bawah. Nanti gua kasih linknya. Dan podcast ini life changing banget bagi diri gue gitu loh. Lu bisa banyak belajar dari podcast orang-orang ini gitu. Terakhir, lu harus bisa mengimplementasikan ide ini. Karena kebanyakan orang ketika mereka punya ide, mereka diam doang, mereka nggak apa-apain. It's not about having ideas, it's about making them happen. Let's say lu mau bikin konten, tapi kan ide gue belum perfect. Ini video pertama gue ngebahas tentang nge-gym, tentang masalah fitness. Tapi setelah berjalannya waktu, lu punya ide, lu implementasi, di aspek manapun, gak cuma konten kreator. Perfect itu lu dapatkan ketika lu berprogres. Perfect itu lu dapatkan ketika lu enjoy sama journey-nya gitu. Jadi mulai dari sekarang coba implementasikan ide lu dalam format apapun, mungkin dalam bentuk video, dalam bentuk gambar ya, pokoknya lu harus implementasikan ide lu ini mau dipakai di mana gitu loh. Jadi lu nggak cuma sekedar mindlessly consuming, tapi lu juga mau produksi gitu loh. Ada 2 jenis makhluk sosial media. Pertama produser, kedua consumer. Mana yang lebih laku? Produser. Oke, sekian dari gue, keep improving.